Assalamualaikum sahabat semua, selamat siang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Ulumul Quran dengan pokok bahasan, terjemah, tafsir, dan takwil. Pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi dari kawan-kawan kita dari lokal A dan lokal B mata kuliah Ulumul Quran. Nah, secara spesifik pada pertemuan kali ini yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fathul Khair dan Haja Halwati adalah makna terjemah, tafsir, dan takwil. Kemudian macam-macam terjemah akan disampaikan oleh Muhammad Fathur Rahim bersama dengan Harina. Selanjutnya, perbedaan tafsir dan takwil akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Hidayat bersama dengan Helda. Adapun materi terkait syarat-syarat dan etika mufassir akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Wahyudi bersama dengan Helda Daniati. Mari kita simak cuplikan presentasi kawan-kawan. Siapkan komentar Anda. Materinya secara lengkap dapat Anda download pada Edlink Sipima mata kuliah Ulumul Quran. Selamat menyaksikan. Inilah Haja Halwati, pengirim video pertama mata kuliah Ulumul Quran, tapi materi yang disampaikannya adalah materi pada pertemuan ke-14 mata kuliah Ulumul Quran. Dengan bahasa persamaannya, yaitu sinonim dari bahasa tersebut. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah atau mu'niyah, menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Jadi di sini dapat dibedakan dari terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah memperhatikan tata tertib bahasa, sedangkan terjemah tafsiriyah atau makniwiyah tidak memperhatikan susunannya. Kita lanjut. Menurut Muhammad Husain Al-Dorabi, salah satu pakar atau ahli ilmu Al-Quran dari Universitas Azhar Kairo Mesir, kata terjemah lazim digunakan untuk dua macam pengertian, yaitu mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua yaitu menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Kita lanjut ke apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa berasal dari kata al-fasl yang berarti menjelaskan atau mengetahui maksud suatu kata yang sulit. Sebagian ahli tafsir ada yang mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya ulumul terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi di sini ada tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan kemampuan manusia. Pengertian tafsir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tafsir berarti menjelaskan terhadap suatu kalimat atau eksplisitasi dan klarifikasi yang juga mengandung pengertian, penyingkapan, penunjukan dan keterangan dari maksud atau satu ucapan atau kalimat. Selanjutnya, apa itu takwil? Secara bahasa, takwil berasal dari kata ail yang berarti ke asal. Ada
ada juga yang mengatakan Mohon maaf untuk video karya Fathul Khair tidak bisa ditayangkan karena mengirimnya masih dalam bentuk link. Ini linknya, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan ke presentasi Fathul Khair. Saya Muhammad Fathul Khair dari mahasiswa Setera Hamuntai, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam PAI, periode 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari saya yang berjudul Macam-macam Terjemah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Kebanyakan umat muslim di zaman sekarang lupa terhadap Al-Quran. Bahkan yang lulusan dari pesantren pun terkadang ada saatnya lupa terhadap kitab suci ini. Apalagi mereka yang beragama Islam namun kehidupannya jauh dari nuansa agama. Bagi umat muslim, sangatlah penting untuk memahami isi dari Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak semua orang mengerti bahasa Arab, sehingga perlunya terjemahan isi Al-Quran ke dalam bahasa yang mudah dipahami, dan biasanya terjemahannya disesuaikan dengan bahasa dari negara masing-masing. Al-Quran yang berada di Indonesia begitu banyak dan berbagai macam style untuk membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pembaca muslim dan muslimah. Namun dalam kenyataannya sangat sedikit sekali yang memahami kandungan isi Al-Quran ini. Bahkan sangat sedikit para muslimin yang mengetahui pengertiannya. Sejarah bahkan perkembangan serta pembagian terjemahan Al-Quran. Maka dari itu kami sebagai generasi penerus bangsa wajib mempelajari Al-Quran dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran agar kita bisa terus mempertahankan agama Islam yang kita cintai ini. Dengan permasalahan yang telah dipaparkan, maka saya menyusun makalah yang berjudul Terjemah Al-Quran dengan rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa definisi dari terjemahan Al-Quran dan bagaimana pembagiannya? 2. Bagaimana sejarah perkembangan terjemahan Al-Quran? 3. Apa yang menjadi syarat bagi para penerjemah dalam menerjemahkan Al-Quran? 4. Bagaimana perbedaan tafsir dan terjemah tafsiriyah? 5. Bagaimana terjemah Al-Quran dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia? Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa definisi dari terjemah Al-Quran dan bagaimana pembagiannya. Yaitu, apa arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemahan Al-Quran adalah seperti dikemukakan oleh As-Sahabani, memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa terjemah ialah pengalih bahasaan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Syarat penerjemahan yang benar ialah mendekati makna asalnya dengan sempurna. Terjemah ialah menjelaskan apa yang diinginkan oleh kalimat dalam bahasa asalnya, bahkan detail-detail teks aslinya untuk dialih bahasakan ke dalam teks penerjemah. Dan selanjutnya, sejarah perkembangan terjemahan Al-Quran. Dalam lintasan sejarah Islam dikatakan bahwa 5 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul untuk pertama kalinya, ia memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Ethiopia pada tahun 615 karena pada masa itu di Mekah terjadi skenario pembunuhan Nabi, dan sedikit demi sedikit Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah ke Yastrib. Ethiopia adalah sebuah imperium
yang asing bagi kaum muslim, dan bahasa mereka berbeda dengan bahasa orang Mekah. Berkenangan dengan itu, Raja Najasyi sebagai penguasa Ethiopia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengutus juru bahasa untuk mengajarkan risalah dengan bahasa mereka. Maka dalam pertemuan itu Ja'far membaca beberapa ayat Al-Quran dalam surah Maryam. Setelah itu Raja Najasyi mengajukan beberapa pertanyaan. Ayat Al-Quran yang dibacakan Ja'far ini beserta terjemah membuat mereka tertarik kepada Islam dan kebenarannya. Ustadz Muhakkik Sadar Afdil berkeyakinan bahwa Ja'far pandai berbahasa Amharik, yaitu bahasa orang-orang Ethiopia. Beliau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa mereka. Oleh karena itu, ketika Al-Quran dibacakan di hadapan mereka bersama dengan terjemahannya, pengaruhnya sangat kuat hingga menjadikan jiwa orang-orang yang hadir di majelis terpesona, khususnya Raja Najasyi yang saat itu berkata, "Demi Allah, perkataan Muhammad tidak ada bedanya dengan perkataan saat itu berkata." Demi Allah, perkataan Muhammad tidak ada bedanya dengan perkataan Al-Masih. Setelah berkata demikian, Najasyi menangis terseduh-seduh. Kemudian dengan bahasa Amharik, mereka berlahan mempelajari Al-Quran. Namun pada akhirnya mereka tidak hanya mempelajari dengan bahasa nasional mereka. Mereka berlahan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab, yakni ilmu nahu, mantik, fashaha, bayan, dan Arab. Perlahan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab, yakni ilmu nahu, mantik, fashaha, bayan, dan balaghah. Dari sinilah kemudian penerjemah Al-Quran itu tumbuh dan berkembang, sampai-sampai ada yang disebut terjemahan tafsir Al-Quran bahasa Amharik. Adapun terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-17 oleh Rauf Al-Fasuri, seorang ulama dari Singkil, Aceh, ke dalam bahasa Melayu. Walaupun jika terjemahannya itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, namun apa yang dilakukan Rauf Al-Fasuri sangat besar jasanya dalam upaya penerjemahan Al-Quran untuk masa sesudahnya. Seorang penerjemah Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Yaitu penerjemah Al-Quran harus menguasai dua bahasa asli dan bahasa penerjemahan dengan baik. Dia harus menguasai kaidah-kaidah bahasa kedua bahasa secara sempurna. Kedua, penerjemah Al-Quran harus memiliki pengetahuan agama yang luar dan harus bisa merujuk tafsir-tafsir yang diakui dengan tidak merasa puasa terhadap hasil awal terjemahan. Ketiga, penerjemah harus membebaskan dirinya dari segala bentak keinginan-keinginan internal yang diciptakan oleh lingkungan atau keyakinan-keyakinan taklid. Dia hanya wajib memahami maksud ayat-ayat tanpa pembahasan apapun. Atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya, atau menerjemahkan kalimat tanpa memperhatikan makna per kata. Adapun menerjemahkan menggunakan tafsiriyah itu diperbolehkan, bahkan diwajibkan para jumhur ulama, karena menerjemahkan ayat ini dengan mengungkapkan kalimat tanpa memperhatikan kata per kata. Terjemah tafsiriyah lebih luas daripada harfiah. Terjemah tafsiriyah dapat bersumber dari kitab-kitab tafsir dan bisa juga dari hasil pemahaman tafsir seseorang yang berdasarkan kaidah dan ilmu tafsir. Terjemah tafsiriyah ini perlu ditegaskan bahwa ia adalah terjemah bagi pemahaman pribadi yang terbatas. Ia
ia tidak mengandung semua aspek pentakwilan yang dapat diterapkan pada makna-makna Al-Quran, tetapi hanya mengandung sebagian takwil yang dapat dipahami penafsir tersebut. Dengan cara inilah akidah Islam dan dasar-dasar syariat diterjemahkan sebagaimana dipahami dari Al-Quran. Sekian. Ini Muhammad Fikri Hidayat. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya berjudul perbedaan tafsir dan takwil. Padat kejadian dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, namun hukum-hukum syariat ini tidak dapat dilaksanakan sebelum arti, maksud, dan inti persoalan betul dimengerti dan dipahami. Maka itu Nabi SAW selalu menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti kandungan maksud yang bersifat global, menjelaskan arti yang samar-samar dan membacakan berbagai problem yang mereka hadapi sehingga tidak ada lagi keraguan. Satu, apabila kita berpendapat takwil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka takwil dan tafsir adalah dua kata yang berdekatan atau sama maknanya. Maksud pengertian ini ialah doa Rasulullah untuk Ibn Abbas, ya Allah berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Apabila kita berpendapat takwil adalah esensi yang dimaksud dari suatu perkataan, maka takwil dari talak tuntutan adalah esensi perbuatan yang dituntut itu sendiri, dan takwil dari kabar adalah esensi sesuatu yang diberikan atas dasar ini. Maka perbedaan antara tafsir dengan takwil cukup besar, sebab tafsir merupakan syarah dan penjelasan bagi sesuatu perkataan, dan penjelasan ini berada dalam pikiran dengan cara memahami, dan dalam lisan dengan ungkapan yang menunjukkannya. 3. Dikatakan tafsir adalah apa yang telah dijelaskan di dalam kitabullah atau tertentu pasti dalam sunnah yang sahih. Ini adalah Helda, ya, pemapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan tafsir dan takwil. Sebelum kita membahas tentang perbedaannya, kita harus mengetahui dulu apa makna dari tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir dulu. Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan seperti yang bisa dipahami dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas. Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia, sedangkan kaidah tafsir dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang dapat membantu seseorang penafsir dalam menggali makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskan kandungan ayat-ayat yang muskil. Pendapat bahwa takwil itu sama definisinya dengan tafsir.
Sedangkan ulama yang kedua, maksud ucapan itu sendiri yang dikehendaki suatu ungkapan. Mula Sadra juga berpendapat dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwa takwil bukanlah menyalahi makna eksplisit lahiriah, namun justru memperdalam dan menyempurnakannya. Penjelasan takwil. Meskipun ada kecenderungan kepada jalan penyelewangan, sehingga ada orang yang menjalankan keyakinan terhadap ayat yang mutasyabihat daripada Al-Quran untuk menyebabkan kehancuran serta mencari-cari jalan untuk mentakwilkannya. Padahal tidak seorang pun yang dapat memahami takwil kecuali Allah. Mereka berkata, kami meyakini kepada ayat Al-Quran yang mutasyabihat segala isi dari Rob kami, dan tidak ada percayainya kalau berita itu benar-benar nyata dan benar. Ini Fikri Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa saja etika mufasir? Sehat akidah. Seorang yang berakidah menyimpang dari akidah yang benar tentu tidak dibenarkan untuk menjadi mufasir, sebab ujung-ujungnya dia akan memperkosa ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan akidahnya. 2. Terbebas dari hawa nafsu. Seorang mufasir diharamkan menggunakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, kelompok dan jamaah ketika mufasir ayat-ayat Al-Quran. Juga tidak terdorong oleh ikatan mufasir, dendam, cemburu, trauma, dan perasaan-perasaan yang membuatnya menjadi tidak objektif. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Al-Quran turun dari satu sumber, maka tiap ayat menjadi penjelas dari ayat lainnya dan tidak saling bertentangan. Sebelum mencari penjelasan dari orang lain, maka yang pertama lagi harus dirujuk dalam menafsirkan Al-Quran adalah ayat Al-Quran sendiri. 4. Penafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut ini juga harus membaca setiap hadis dan makbul saja. Tidak perlu menggunakan hadis yang mardud seperti hadis palsu dan sejenisnya. 5. Merujuk kepada perkataan sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang yang menyaksikan langsung bagaimana tiap ayat turun ke bumi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi objek sasaran diturunkannya ayat Al-Quran. 6. Merujuk kepada perkataan tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang sering bertemu dengan para sahabat Nabi SAW dalam keadaan muslim pula. Mereka adalah generasi langsung yang telah bertemu dengan generasi para sahabat. 7. Menguasai ilmu bahasa Arab. Menggunakan Al-Quran diturunkannya di negeri Arab dan merupakan dialog kepada orang Arab, maka bahasanya adalah bahasa Arab, walaupun isi dan esensinya tidak terbatas hanya orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia. 8. Menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Kita sering menyebutnya dengan Ummul Quran. Di antara cabang-cabangnya antara lain ilmu asbabun nuzul, ilmu nas, mansuk, itu tentang al-am wal hars, ilmu tentang al-mujmal dan mubayyan, dan seterusnya. 9. Pemahaman yang mendalam. Syarat terakhir orang mufasir adalah dia harus merupakan orang yang paling paham dan mengerti tentang seluk-beluk agama Islam, yaitu hukum dan syarul Islam, sehingga dia tidak tersesat ketika menafsirkan ayat Al-Quran.
Ini Helda Daniati, presenter terakhir terkait materi terjemah tafsir dan takwil. Inilah Helda Daniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Daniati. Saya akan mempresentasikan makalah syarat-syarat dan etika mufasir pada tugas mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Latar belakang. Al-Quran adalah kitab pedoman hidup manusia. Bahasa Al-Quran yang mengandung banyak penafsiran harus diuraikan dengan benar secara metodologis agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman bagi umat Islam. Menjadi seorang mufasir tentu tidaklah mudah. Diperlukan beberapa keahlian khusus yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang mufasir. Dalam hal penafsiran Al-Quran, mufasir dituntut untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan makna yang terdapat di dalamnya. Selain itu, dalam penyampaiannya haruslah tepat dan tidak mengandung beberapa kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini kita akan membahas 4 hal penting. 1. Apa pengertian tafsir dan mufasir? 2. Apa sajakah syarat-syarat mufasir? 3. Apa sajakah adab atau etika seorang mufasir? 4. Ilmu apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang mufasir? Pada poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian tafsir dan mufasir. Pengertian tafsir. Husain Al-Zahabi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas makna ayat yang dikehendaki oleh Allah sesuai kemampuan manusia, yang mencakup segala hal untuk memperoleh pemahaman makna dan penjelasan yang dikehendaki. Jadi, maksud dari pengertian tafsir di sini ialah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Pengertian mufasir. Secara bahasa, mufasir berarti menafsirkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, mufasir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna, yang dengannya ia mengetahui maksud Allah Ta'ala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu syarat-syarat mufasir. Ada 9 syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang mufasir yaitu 1. Akidah yang benar. Maksudnya adalah, akidah yang dimiliki seorang mufasir haruslah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta memiliki iman yang kuat. 2. Bersih dari hawa nafsu. Seorang mufasir haruslah bersih dari hawa nafsunya dalam menafsirkan ayat Al-Quran. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir harus terlebih dahulu mendahulukan menafsirkannya dengan Al-Quran itu sendiri. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Maksudnya adalah sunnah berfungsi sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang masih global dan belum terperinci. 5. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Maksudnya di sini adalah apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, hendaklah meninjau pendapat dari para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran, mengingat merekalah yang menyaksikan kondisi ketika Al-Quran diturunkan. 6. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Maksudnya adalah apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Quran, sunnah maupun dalam pendapat sahabat, maka sebagian besar para ulama meninjau pendapat para tabi'in. 7. Menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Seorang mufasir haruslah menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya, seperti ilmu nahwu, syaraf, dan balagah. 8. Menguasai pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran haruslah dikuasai oleh seorang mufasir, agar tidak terjadi keserampangan dalam menafsirkan Al-Quran. 9. Memiliki pengalaman yang cermat. Seorang mufasir haruslah orang yang cerdas dan sehat akalnya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan makna. Selanjutnya, pada poin ketiga kita akan membahas tentang adab atau etika seorang mufasir. Adapun adab atau etika seorang mufasir sebagai berikut. 1. Berniat baik dan bertujuan benar. 2. Berakhlak mulia. 3. Taat dan amal. 4. Jujur dan teliti dalam pengutipan. 5. Tawadu dan lemah lembut. 6. Berjiwa mulia. 7. Berani dalam menyampaikan kebenaran. 8. Berpenampilan simpatik dan berwibawa.
9. Bersikap tenang dan mantap. 10. Mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya. 11. Siap dan metodologis dalam menempuh langkah-langkah penafsiran secara ilmiah dan sistematis. Pada poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Ada 15 syarat ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir, yaitu 1. Ilmu bahasa, 2. Ilmu nahwu, 3. Ilmu tasyrif atau syaraf, 4. Ilmu isyitikak atau akar kata etimologi, 5. Ilmu al-ma'ani, 6. Ilmu al-bayan, 7. Ilmu al-badi, 8. Ilmu al-qiraat, 9. Ilmu usul al-din, 10. Ilmu usul al-fiqih, 11. Ilmu syabab an-nujul atau sebab turunnya ayat, 12. Ilmu an-nasikh wa al-mansukh, 13. Ilmu al-fiqih atau hukum Islam, 14. Hadis-hadis penjelas untuk menafsirkan yang mujmal atau global dan mubham atau tidak diketahui, 15. Ilmu mauhibah atau bakat. Selanjutnya, penutup. Kesimpulannya, dari beberapa pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir menjelaskan tentang apa saja yang terkandung dalam suatu ayat Al-Quran agar dapat diaplikasikan oleh umat Islam. Sedangkan mufasir ialah orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dan menjelaskan apa-apa yang terkandung dalam suatu ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diklasifikasikan oleh para pakar tafsir dan harus sesuai dengan adab atau etika yang harus ada dalam diri seorang mufasir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kawan-kawan. Kita lanjutkan diskusi pada kolom komentar. Kita tutup pertemuan ini, presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.